Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Muhammad Farhan Yurdiansyah akan membahas materi mata kuliah algoritma pertemuan pertama, yaitu mengenai algoritma dan struktur data. Nah, sebelum itu, teman-teman mungkin udah ada yang tahu apa itu algoritma dan struktur data. Jika teman-teman belum mengetahuinya, simaklah materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Nah, ini akan materi yang akan kita bahas, yaitu mengenai algoritma data dan struktur data dan bagaimana contoh algoritmanya. Yang pertama yaitu algoritma. Apa sih itu algoritma? Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah terstruktur yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas tertentu. Ini ada contoh algoritma menyalakan komputer. Yang pertama, hubungkan kabel power komputer ke stop kontak. Kedua, tekan tombol power komputer. Tiga, tunggu hingga komputer selesai booting dan memuat sistem operasi. Nah, seperti pengertian algoritma adalah urutan langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, ini algoritma yang ditulis dengan cara deskriptif. Algoritma ada 3 cara dalam penulisan. Yang pertama deskriptif, yang kedua itu flowchart berupa bagan alir, yang ketiga itu pseudocode merupakan sintaks dalam bahasa pemrograman. Nah, bagaimana sih ciri-ciri algoritma? Algoritma yang pertama yaitu harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. Yang kedua, setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak berarti dua ambiguitas atau memiliki makna ganda. Algoritma memiliki masukan atau input, kemudian algoritma memiliki output atau keluaran. Algoritma harus efektif, setiap langkah harus sederhana sehingga dapat dikerjakan dalam waktu yang masuk akal. Nah, kita masuk ke data. Data adalah kumpulan fakta, informasi, atau nilai yang diperoleh dari pengamatan, pengukuran, atau sumber lainnya. Data itu dapat berupa suatu angka, teks, gambar, maupun yang lain yang merepresentasikan sesuatu keadaan, peristiwa, atau objek. Nah, struktur data. Struktur data adalah cara ruang terorganisir dan terstruktur untuk menyimpan, mengatur, mengolah data dalam komputer atau sistem informasi. Nah, tujuannya adalah untuk mengoptimalkan penggunaan ruang, penyimpanan, serta memungkinkan operasi data seperti pencarian, penyisipan, penghapusan, dan pengurutan dilakukan dengan efisien. Nah, jadi apa sih hubungan algoritma dengan struktur data itu? Nah, algoritma itu dapat diibaratkan sebagai cara untuk mengolah, dan data adalah bahan yang diolah. Jadi, hubungan ini mempengaruhi kinerja, efisiensi, dan hasil akhir dari suatu solusi permasalahan yang dihadapi. Nah, kesimpulannya, algoritma ialah sekumpulan langkah-langkah yang terstruktur untuk menyelesaikan masalah untuk mencapai tujuan. Algoritma dapat mengolah struktur data untuk tujuan-tujuan lain yang berkaitan dengan penggunaan data. Struktur data, cara terorganisir untuk menyimpan, mengolah, mengakses data dalam komputer. Data adalah sesuatu objek mentah yang dapat diolah atau dibentuk oleh algoritma. Dan struktur data adalah hasil dari olahan algoritma. Nah, ini ada contoh program menentukan bilangan bulat. Apakah bilangan bulat itu
bilangan 0, apakah eh, nilai yang dimasukkan itu apakah bilangan 0, bilangan positif, atau bilangan negatif. Nah, di sini punya inputan dan juga output ya. Dan ini cara penyelesaiannya eh, ketika user memasukkan angka, memasukkan bilangan bulat, dan bilangan bulat itu disimpan menggunakan variabel bilangan. Jadi variabel bilangan itu adalah sebuah datanya. Nah, jika bilangan sama dengan 0, maka print bilangan yang dimasukkan user. Apakah itu jika bilangan yang dimasukkan user itu sama dengan 0, maka keluarannya adalah bilangan 0. Jika bilangan yang dimasukkan user lebih dari 0, maka hasilnya adalah bilangan positif. Dan juga apabila bilangan user itu kurang dari 0, maka hasilnya itu bilangan negatif. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai materi algoritma dan struktur data. Mungkin bila ada pertanyaan dari teman-teman semua, bisa ditulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.